Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Solehah kelas 9? Semoga semua Ananda Soleh dan Solehah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Soleh dan Solehah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Novi dalam pembelajaran PAQ. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan tangan dan berdoa sebelum belajar. Silakan semua Ananda Soleh dan Solehah sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran PAQ hari ini. Ananda Soleh dan Solehah, sebelum belajar nanti Ananda jangan lupa dulu untuk mengulang bacaan ikrar. Nah, Ananda ikrarnya silahkan secara mandiri di rumah Ananda masing-masing. Kemudian Ananda jangan lupa ya untuk memurajaah surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan teman-teman buka surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 dan dimurajaah. Semoga murajaah teman-teman juga diberkahi oleh Allah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Soleh dan Solehah kelas 9, adapun yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Ishmam dan Imalah. Ananda Soleh dan Solehah, mungkin sebelumnya kita ketahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari Ishmam dan Imalah. Yang pertama yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita kali ini adalah Ananda Soleh dan Solehah mengetahui apa itu ayat gharib atau gharibah. Yang kedua, Ananda Soleh dan Solehah memahami definisi Ishmam dan Imalah. Yang ketiga, Ananda Soleh dan Solehah paham makna kaedah dari Ishmam dan Imalah itu sendiri. Serta yang keempat atau yang terakhir, Ananda dapat mempraktekkan bagaimana cara pembacaan Ishmam dan Imalah. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita renungkan dulu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah serta yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang artinya adalah terangkanlah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan carilah pengertian kata-kata sukar. Dari hadis Rasulullah tadi dapat kita lihat bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita untuk mencari makna dari ayat-ayat yang kita tidak ketahui. Nah, salah satunya adalah dengan mempelajari Ishmam dan Imalah. Namun hari ini Ananda Soleh dan Solehah, adapun adab yang ingin kita kuasai kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, adab seperti apa? Yaitunya adab dalam membaca Al-Quran. Tentunya sesuai dengan surah Al-Muzammil ayat 4 bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Makanya supaya teman-teman semuanya paham apa itu Ishmam dan Imalah dan kita juga bisa membaca Al-Quran sesuai dengan adabnya, mari kita pelajari hari ini Ishmam dan Imalah. Ananda Soleh dan Solehah, dalam pembacaan Al-Quran pastinya nanti Ananda akan bertemu dengan ayat-ayat gharib atau gharibah. Nah, apa ya itu gharib? Gharib secara bahasa artinya adalah samar. Nah, sedangkan menurut istilah gharib adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau peliknya masalah baik dari segi huruf, lafaz, arti, maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quran adalah salah satunya Ishmam, Imalah, Tashhil, Saktah, dan lain-lain. Nah, untuk tahap pertama kita akan mempelajari dan akan membahas apa itu Ishmam. Ishmam menurut bahasa
artinya adalah mencucut atau menguncup atau dengan istilah memonyongkan bibir. Nah, sedangkan menurut istilah ismam adalah memonyongkan dua bibir tanpa suara atau tanpa nafas di mulut kita untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai syarat dari dhammah. Salah satu atau satu-satunya contoh dari ismam terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Shadaqallahul azim. Pada contoh ayat di atas terdapat kata-kata la ta'manna. Nah, sebenarnya la ta'manna berasal dari kata la ta'manuna. Nah, kenapa ya kita bisa menjadikan dia sebagai syarat dari dhammah sementara dia adalah sukun? Nah, teman-teman, kata nun yang diidghamkan adalah kata yang terbuang, sehingga dhammah yang terbuang kita isyaratkan dia dengan bibir kita, yaitunya dengan cara membaca nun tadi tetap kita baca secara bibir la ta'manuna, tapi dalam suara teman-teman menjadikannya sebagai dhammah. Nah, teman-teman boleh lihat bibir Ustazah Novi lagi cara pembacaannya la ta'manna. Nah, teman-teman, la ta'man harusnya kita mensukunkan huruf nun terlebih dahulu baru kita monyongkan. Setelah kita monyongkan bibir, kemudian kita kembalikan dia ke sukun. Nah, contoh la ta'manna. Nah, jadi teman-teman setelah dimonyongkan, teman-teman kembalikan dia ke sukun. Hati-hati dalam ismam, teman-teman tidak boleh langsung la ta'manna. Nah, itu juga belum tepat. Tapi caranya adalah la ta'manna. Nah, jadi setelah dimonyongkan, kembalikan ke sukun lagi, baru kita lanjutkan huruf berikutnya. Yang kedua, yang akan kita pelajari adalah imalah. Imalah menurut bahasa artinya adalah memiringkan atau membengkokkan. Nah, menurut istilah adalah memiringkan bacaan fathah kepada kasrah atau memiringkan bacaan alif kepada ya. Satu-satunya contoh adalah surat Hud ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Shadaqallahul azim. Dalam surat Hud ayat 41 tadi, mungkin teman-teman mendengar majreha. Nah, kenapa ya Ustazah harus kita baca dia menjadi majreha? Nah, sesuai dengan yang Ustazah Novi sebutkan di awal tadi, bahwa kaidah imalah adalah memiringkan bacaan fathah menjadi kasrah. Jadi teman-teman seolah-olah kita membacanya menjadi huruf E. Seperti Ustazah ulangi, majreha, majreha. Jangan kita baca majroha. Asal katanya memang majroha. Tapi karena dengan adanya kaidah imalah, kita berubah bacaan kita menjadi majreha. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semuanya dapat mempraktekkan bagaimana cara pembacaan ismam dan imalah.
Sebagai kesimpulan kita hari ini, ada 2 bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ismam, yang kedua adalah imalah. Nah, ismam secara singkat artinya memonyongkan bibir, sedangkan imalah adalah memiringkan bacaan fathah menjadi kasrah. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini semua Ananda Ustazah Novi sudah paham apa itu ismam, apa itu imalah. Dan semoga teman-teman semua sudah dapat mempraktekkan bagaimana sih cara pembacaan ismam dan imalah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, Ananda Saleh dan Soleha. Semoga dengan teman-teman semuanya menuntut ilmu di pagi hari ini, Allah mengangkat derajat teman-teman. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, orang-orang yang beriman serta yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Kita angkat tangan kita bersama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.